Ormas Gerakan Rakyat dan Anies Baswedan, konsolidasi akar rumput menuju panggung politik nasional. Kemunculan Ormas Gerakan Rakyat menjadi fenomena politik yang menarik untuk dicermati dalam lanskap demokrasi Indonesia pasca pemilu. Organisasi kemasyarakatan ini kerap dipersepsikan sebagai ruang konsolidasi politik akar rumput yang secara ideologis dan simbolik dekat dengan figur Anies Baswedan, yang terus disebut-sebut sebagai salah satu kandidat potensial calon presiden di masa mendatang. Gerakan Rakyat hadir dengan narasi perubahan, keadilan sosial, dan kritik terhadap arah kekuasaan yang dianggap semakin elitis dan jauh dari aspirasi publik. Dalam berbagai forum diskusi dan kegiatan sosial, ormas ini menampilkan diri sebagai wadah partisipasi warga yang ingin terlibat langsung dalam proses politik, bukan sekadar menjadi penonton 5 tahunan. Di titik inilah, Gerakan Rakyat mengambil posisi sebagai jembatan antara keresahan publik dan artikulasi politik yang lebih terstruktur. Nama Anies Baswedan tidak dapat dilepaskan dari dinamika ini. Meski secara formal Anies tidak selalu tampil sebagai pengurus atau deklarator utama, kedekatan gagasan, narasi, dan basis pendukung membuat publik membaca Gerakan Rakyat sebagai bagian dari ekosistem politik Anies. Sosok Anies dipersepsikan mewakili oposisi intelektual terhadap status quo, dengan citra akademis, komunikatif, dan kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada keadilan sosial. Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Ormas seringkali menjadi kendaraan awal konsolidasi kekuatan politik, terutama ketika ruang partai politik dianggap tidak cukup responsif atau terlalu pragmatis. Dalam konteks ini, Gerakan Rakyat berfungsi sebagai laboratorium gagasan, basis relawan, sekaligus mesin sosial yang bergerak di luar struktur formal kekuasaan. Namun, keberadaan ormas yang beririsan kuat dengan figur calon presiden juga memunculkan pertanyaan kritis. Apakah Gerakan Rakyat akan tetap menjaga independensi sebagai organisasi masyarakat sipil, atau perlahan berubah menjadi alat mobilisasi politik elektoral? Pertanyaan ini penting, sebab kekuatan moral ormas terletak pada keberpihakan kepada publik, bukan semata pada figur atau ambisi kekuasaan. Dukungan terhadap Anies Baswedan sendiri berakar pada kekecewaan sebagian masyarakat terhadap praktik politik yang dianggap makin jauh dari nilai meritokrasi dan etika demokrasi. Anies sering diposisikan sebagai simbol alternatif, bukan tanpa kontroversi, tetapi menawarkan narasi berbeda di tengah dominasi politik transaksional. Gerakan Rakyat tampaknya menangkap momentum ini dengan menjadikan aspirasi perubahan sebagai bahan bakar utama gerakannya. Di sisi lain, kritik juga bermunculan. Ada kekhawatiran bahwa romantisme Gerakan Rakyat dapat berubah menjadi kultus figur, di mana kritik internal melemah dan diskursus digantikan loyalitas. Jika hal ini terjadi, ormas justru berpotensi mengulangi pola lama, mengatasnamakan rakyat, tetapi kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan kekuasaan yang didukungnya. Masa depan Ormas Gerakan Rakyat sangat bergantung pada konsistensinya menjaga nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan keberanian untuk tetap kritis, bahkan terhadap figur yang didukung. Jika mampu melakukan itu, Gerakan Rakyat bisa menjadi kekuatan politik sipil yang sehat dan dewasa. Namun jika terjebak menjadi sekadar alat elektoral,
maka ia tak ubahnya replika dari mesin politik lama dengan wajah baru. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang sedang mencari arah, hubungan antara Gerakan Rakyat dan Anies Baswedan mencerminkan satu hal penting. Politik tidak lagi hanya soal partai, tetapi tentang jaringan, narasi, dan kepercayaan publik. Apakah ini akan menjadi jalan perubahan atau sekadar episode lain dari siklus kekuasaan? Waktu dan konsistensi akan menjawabnya.